Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Filaristi akan menjelaskan tentang permasalahan jarimah hudud. Di sini saya fokus ke dua, yaitu yang pertama perzinaan dan yang kedua yaitu pencurian. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali kita temukan hal-hal yang melanggar aturan agama, di mana mereka melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan apa akibat dan dosa yang akan mereka dapatkan dengan perbuatan mereka. Perbuatan dosa di era globalisasi saat ini yang sering terjadi adalah zina, di mana perzinahan itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan yang sah karena kehendak hawa nafsu dan kenikmatan sesaat. Selain permasalahan zina, tak kalah peliknya juga yaitu perbuatan menuduhkan seseorang berbuat zina, di mana hal ini amat dibenci Allah, dan pada kenyataannya perbuatan ini adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Jinayah yang digunakan pada fuqaha yaitu sama dengan istilah jarimah. Istilah jarimah yaitu lebih luas, menunjukkan atau melakukan segala sesuatu dengan kejahatan manusia dan tidak ditunjukkan secara tertentu. Sedangkan jarimah identik dengan pengertian dalam hukum positif, yaitu tindak pidana seperti pencurian dan perampokan. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang permasalahan jarimah hudud yang dikhususkan pada pembahasan jarimah zina serta jarimah pencurian dan perampokan. Kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu zana, yazni, zina, an, yang berarti hatal arata min goiri abdin syariin au milkin, yang artinya yaitu menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara atau disebabkan wanitanya budak belian. Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda reaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Menurut Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Raudah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap farji manusia atau wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Menurut Syafi'iyah, yaitu zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Menurut Hanafiyah, yaitu zina nama bagi persetubuhan yang haram dan kubul dalam kemaluan, haram dalam kubul seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar atau tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut tidak ada perbedaan signifikan. Pada dasarnya, perbuatan perzinahan ada unsur yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis, dan yang kedua yaitu adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah. Selanjutnya, unsur-unsur perzinahan. Dari definisi zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu yang pertama, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina. Ada 22, yaitu yang pertama, persetubuhan yang diharamkan, persetubuhan dalam farji, persetubuhan dalam dubur, menyetubuhi istri melalui dubur, menyetubuhi mayat, menyetubuhi binatang, anak di bawah umur, dan orang gila, menyetubuhi perempuan ajnabi, orang berakal dan balik, menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila, persetubuhan dengan syubhat. Syubhat di sini merupakan suatu yang merupai atau pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar syubhat. Hukuman hudud adalah hal Allah, tidak lebih dari itu. Hukuman hudud di sini belum pasti, ia tidak halal ditegakkan atas dasar syubhat. Jika hukuman hudud sudah pasti, maka tidak boleh diganggu gugat atas dasar syubhat. Ulama Syafi'iyah membagi syubhat menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama syubhat objektif, yang kedua syubhat subjektif, dan yang ketiga yaitu syubhat yuridis. Yang ke-10 yaitu menyetubuhi mahram. Yang ke-11 persetubuhan dalam pernikahan yang batal, persetubuhan dalam pernikahan. Ke-13 bersetubuh karena dipaksa. Ke-14 tersalah dalam bersetubuh. Ke-15 rela disetubuhi pernikahan setelah zina, menyetubuhi perempuan yang wajib dikisas. Selanjutnya musahakah dan istimna atau masturbasi. Selanjutnya ingkarnya salah satu pelaku zina dan salah satu pihak mengaku ada hubungan suami istri. Selanjutnya ada niat atau kesenjangan melawan hukum. Unsur yang kedua dari jarimah zina ini adalah
niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan atau persetubuhan, padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenai hukuman. Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada, meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, macam-macam perzinahan dan hukumannya. Di sini ada zina ghairu muhsan, yaitu orang yang belum berkeluarga. Zina ghairu muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukumannya yaitu hukuman dera dan hukuman pengasingan. Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaan atau digantikan dengan hukuman yang lain. Selain ketentuan syara, hukum dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga individu atau pemerintah tidak berhak memberikan pengampunan. Apabila jejaka dan gadis melakukan zina, mereka dikenai hukuman dera 100 kali. Selanjutnya hukuman pengasingan. Hukuman kedua bagi pelaku zina yaitu hukuman pengasingan selama 1 tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis riwayat Abdul Asyamid, yaitu mengenai hukuman ini dilaksanakan bersamaan dengan hukuman dera. Para ulama berbeda pendapat dengan hal ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan tidak wajib dilakukan, akan tetapi para mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera 100 kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Selanjutnya, zina muhsan atau orang yang sudah berkeluarga. Zina muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada 2 macam, yaitu yang pertama dirajam dan dera 100 kali. Rajam di sini merupakan membunuh orang yang berzina dengan cara melempari batu atau semacamnya. Hukuman rajam didasarkan pada hadis Nabi, baik kauliyah maupun fi'liyah. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya, dan hukuman rajam ini merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir seluruh fuqaha. Selanjutnya dera 100 kali. Boleh kelompok Azariyah dari golongan Hawarij, mereka tidak menerima hadis jika tidak mencapai batas mutawatir. Menurut mereka, hukuman bagi orang muhsan dan gairu muhsan dan hukum Islam yaitu membedakan hukuman bagi muhsan dan gairu muhsan. Pezina muhsan harus dirajam, artinya hukum Islam dijadikan ihsan sebagai syarat rajam. Jika tidak ada ihsan, tidak ada rajam. Ihsan di sini merupakan syarat untuk merajam, dan dalam waktu yang sama, ihsan adalah kumpulan beberapa syarat yang dirangkum menjadi satu atau kumpulan dari beberapa hal yang ilatnya atau sebabnya sama. Berarti setiap unsur dari kumpulan ini dianggap sebagai syarat atau ilat wajibnya rajam. Sedangkan dera adalah hukuman bagi pezina muhsan. Selanjutnya, pembuktian sanksi untuk hukuman perzinaan. Para ulama telah sepakat bahwa jarima zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain. Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarima. Ada pula syarat khusus untuk persaksian jarima, yaitu yang pertama balik atau dewasa, yaitu saksi harus orang yang sudah balik. Yang kedua berakal. Saksi orang berakal adalah orang yang mampu menarik kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan lainnya, serta mana yang membahayakan dan yang dilarang. Selanjutnya kuat ingatan. Saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian, mampu memahami apa yang dilihat dan apa yang dikatakan bisa dipercaya. Jika ingatan seseorang sangat lemah, maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Selanjutnya dapat berbicara. Saksi harus mampu berbicara, diterima atau tidaknya kesaksian seseorang masih bisa diperselisihkan. Selanjutnya dapat melihat. Saksi diharuskan melihat hal atau peristiwa yang dilihatnya. Orang buta, kesaksiannya masih diperselisihkan, diterima atau tidaknya. Mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta. Selanjutnya, jarima pencurian dan perampokan.
Definisi sarika atau pencurian yaitu mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Unsur jarima pencurian. Sesuai dengan definisi unsur pencurian adalah pertama yaitu mengambil harta secara diam-diam. Pengambilan harta itu dianggap dapat sempurna jika yang pertama, pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya. Selanjutnya, barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri. Bila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had, melainkan takzir. Selanjutnya, barang yang dicuri berupa harta disyaratkan yang dicuri itu berupa harta yang pertama, yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan sampai hisab. Selanjutnya, barang yang dicuri berupa harta. Syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had, melainkan takzir dan sampai hisab. Selanjutnya, harta yang dicuri itu milik orang lain. Diisyaratkan dalam pidana pencurian bahwa suatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain, dan yang dimaksud dengan waktu pencurian memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status kepemilikannya bersifat syubhat. Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau ulul amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya. Selanjutnya ada itikat tidak baik. Adanya itikat tidak baik, seseorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram, dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Dan selanjutnya yaitu syarat jarima pencurian. Dalam memberlakukan sanksi potong tangan harus diperlihatkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Sanksi jarima pencurian. Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada di tangan pencuri. Apakah pencuri itu hanya dikenai had saja ataupun disertai dengan mengganti rugi. Adapun dasar hukum potong tangan terdapat firman Allah yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, di mana yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh ulul amri. Berkenaan dengan anggota badan dipotong tangan, para ulama berbeda pendapat, yaitu yang pertama Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, kedua yaitu yang dipotong adalah kaki kiri, yang ketiga yaitu yang dipotong tangan kiri, pada pencurian keempat yang dipotong adalah tangan kanan. Jika pencuri masih mencuri yang kelima kalinya, maka dipenjara sampai dia bertaubat. Selanjutnya, Atta berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya dan mencuri keduanya itu dihukum takzir. Selanjutnya, mazhab Zahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama yaitu dipotong tangan kanannya, kedua yaitu dipotong tangan kirinya, ketiga yaitu dikenai hukuman takzir. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah berpendapat juga bahwa pada pencurian pertama pencuri dipotong tangan kanannya, kedua yaitu dipotong kaki kirinya, ketiga yaitu dipenjara sampai taubat. Salah satu yang disepakati oleh para ulama bahwa kewajiban potong tangan itu dihapus jika tangan yang dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi. Batas pemotongan tangan tersebut menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Zahiri adalah dari pergelangan tangan ke bawah, begitu pula bila yang dipotong kakinya. Alasannya adalah batas minimal anggota badan yang disebut tangan dan kaki, telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu, Rasulullah melakukan pemotongan tangan pada pergelangan tangan pencuri. Cara pembuktian hukuman jarima pencurian yaitu ada 3. Yang pertama, dengan saksi, dengan pengakuan, dan dengan sumpah. Selanjutnya, pengertian jarima hirabah atau perampokan, yaitu menurut Prof. Dr. Andes Haji Andi
Jazuli dalam bukunya yang berjudul Fikih Jinayah, hiroba adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yaitu diantaranya pendapat Zafiyah, mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang jauh dari pertolongan. Pendapat Malikiyah yaitu mengambil harta dengan cara penipuan, baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Pendapat Hanafiyah, perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan. Jadi hiraba adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan di mana saja, baik dilakukan satu orang atau berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya, disertai dengan tindak kekerasan. Selanjutnya unsur jarima perampokan. Unsur jarima hiroba adalah keluar untuk mengambil harta dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Teknik operasional dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi. Namun, ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Selanjutnya yaitu seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi. Namun, ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Selanjutnya yang kedua yaitu seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tetapi tidak membunuh. Selanjutnya seseorang berangkat dengan merampok dan membunuh tetapi tidak mengambil harta korban. Selanjutnya seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta pemiliknya. Dan keempat kemungkinan termasuk mengambil harta termaksud tapi tidak membunuh. Selanjutnya cara pembuktian. Cara pembuktian perampokan ada dua, yaitu dengan saksi dan pengakuan. Terima kasih.